Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah malu-malu tapi mau. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Gemini. Malu-malu tapi mau ya. Wah, malu-malu tapi mau berarti bagaimana nih? Malu-malu tuh berarti kayak macam ada bingung ya, bimbang ya, antara mau terima atau tidak ya. Ada keraguan tapi mau. Wah, di sini ada di tower. Kita lihat lagi apakah ada yang keluar kartunya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini ada the tower. Wah. Saya merasakan di sini dia pernah menolakmu. Wah, Gemini. Dia kayak macam ragu ya. Sebenarnya dia mau sama kamu. Tapi karena mungkin image negatif terhadapmu ataupun mungkin kondisinya dia tidak pede terhadap dirinya sendiri sehingga dia menolakmu. Akhirnya hatinya hancur. Kenapa bisa seperti begitu ya? Ataupun mungkin kondisinya di sini, saya lihat di sini dia melihatmu sekarang kondisinya lagi putus, kosong. Dia ingin datang kepadamu, tetapi dia masih ragu. Apakah kamu mau menerima dirinya? Ya, ada dua versi. Ya, dia ingin datang mengatakan isi hatinya kepadamu, tapi takut ya, jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu yang menembak dia, ya, dia menolaknya karena keraguan. Padahal sebenarnya dia suka kamu, cinta kamu, cuman dia takut aja. Jangan sampai karena masih ada luka batin, sehingga jangan sampai nanti kamu memperlakukanku sama seperti orang itu memperlakukanku dulu. Ada keraguan terhadapmu. Di sini ada the fool ya, dimana saya merasa bahwa dia ingin kebebas ya, dan ingin ya, saya lihat di sini dia ingin datang kepadamu tetapi di waktu dan situasi yang tepat gitu. Kondisi saat ini tidak tepat menurutnya. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam mimpinya, dalam cintanya, tetapi seakan-akan kok waktu gak bagus, jarak juga ada LDR ya, sehingga mau tidak mau hubungan kalian renggang atau komunikasi renggang. Dimana dia mau mengutarakan cinta juga bingung ya. Kadang-kadang dia mau mengutarakan cinta, tapi kalau hubungan LDR, wah gimana nih? Saya gak bisa hubungan LDR, yang dekat aja belum tentu setia. Ini pemikiran negatif dia ya. Karena dia berpikir Gemini tuh playboy atau playgirl. Ya, apalagi kamu dikelilingi orang-orang yang mungkin sahabat, tapi mungkin dia merasa wah ini sahabat tapi mesra-mesra nih ya. Dia ini orangnya cemburu ya, pencemburu. Dimana di sini ada the emperor. Dia memperhatikanmu dari kejauhan. Mungkin kondisinya kamu merasa bahwa biasa aja, nggak ada yang memperhatikanku. Ada beberapa orang yang memperhatikanmu Gemini. Jangan berpikir negatif. Kamu sendiri ada memperhatikan dirinya. Ada beberapa Gemini juga yang memperhatikan target-target yang mana, wah dia lagi ngapain nih? Kepo sosial medianya lagi bikin apa? Statusnya apa? Ada beberapa.
Bahkan mungkin dirimu juga merasa bahwa dia melihat statusku. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini saya mengambil energi-energi dari Gemini yang dominan terhadap judul kita ya, dimana diam-diam tapi mau nih, diam apa ya, maksudnya malu-malu tapi mau nih. Maksudnya malu-malu itu kan ibarat kan saya mau tapi aduh terima nggak ya, kayak ada bimbang-bimbang gitu ya, tapi sebenarnya dia mau. Nah sama, dia mau datang kepadamu, tetapi ini sudah saat yang tepat atau tidak? Ataukah mungkin contohnya, saya mau terima cinta Gemini, tapi jangan sampai nanti dia sakiti saya, jadi ada kebimbangan. Padahal sebenarnya dia mau. Ataupun mungkin kondisinya, saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi sayang kamu udah mempunyai pasangan. Ataupun mungkin, wah ternyata saya cinta sama kamu, tapi saya udah punya pasangan. Terus gimana dong? Nah ini, ada kebimbangan dalam diri. Tapi koneksi dengan dirimu, dimana hanya bisa memperhatikanmu dari kejauhan. Di sini ada Six of Wands, dimana dia ingin kamu up terhadapnya, membuatnya bahagia. Pada saat kamu bersamanya, dia bahagia, walaupun hanya sekedar ilusi, dimana dia hanya bisa membayangkanmu. Mungkin pada saat tidur, ya sebelum tidur, bayangkan dulu deh Gemini ada di sampingku, sambil peluk bantal, serasa itu bantal guling itu kamu. Ataupun mungkin Gemini ya, kamu bisa menyesuaikan. Gemini yang aduh seandainya dia di sampingku, udah deh, anggap aja saya lagi memeluknya. Ya, bantal guling dipakai peluk. Ataupun mungkin menginginkan dia masuk hadir dalam mimpimu. Ataupun mungkin kamu yang mengharapkan dia masuk dalam mimpimu. Setidaknya ya di kehidupan nyata, ya nanti deh lihat situasi dan kondisi baru saya datang. Tapi saya takut juga nanti cintaku bertepuk sebelah tangan gimana. Ya sudah deh, membayangkan aja seolah-olah saya sudah jadian dengan kamu dalam imajinasi. Ya, setidaknya saya bahagia dengan imajinasiku menjadi satu-satunya milikmu, dibandingkan kehidupan nyata ujung-ujungnya kita bertengkar, habis itu putus. Pemikirannya seperti gitu. Entah ini pikiranmu atau pikirannya ya, kamu bisa menyesuaikan saja karena ada keraguan-raguan. Entah dari Gemini juga saya lihat di sini. Rasa keraguan yang sangat besar, ya. Lucu ya. Gemini, kenapa kamu kayak anak kecil? Ya. Tapi energinya bagus ya. Saya senang kalau energinya lucu-lucu kayak gini ya. Karena kalau energi yang agak berat-berat itu saya langsung loyo. Beberapa hari nih saya ini ya, readingan, mungkin 3 hari tuh saya nggak reading ya, karena energinya berat-berat semua nih. Itu judulnya apa kemarin ya, pokoknya berat. Dan itu belum saya readingkan semua zodiak, itu baru beberapa zodiak aja udah berat sekali sampai saya migrain ya. Oleng, bukan migrain tapi kayak tekanan darah rendah jadi oleng gitu ya. Ya itu karena menyerap energi-energi negatif kalian semua ya. Syukur-syukur ada energi positif. Nah, kalau ini energi kebimbangan kan enak kan? Energi positif tapi bimbang-bimbang ya, setidaknya masih dominan positif lah ya. Besok saya mau cari judul-judul yang agak ringan-ringan energinya ya. Tapi ya gitu juga, kadang-kadang intuisi saya harus judul ini yang lagi ingin saya mau readingkan sesuai kata hati, dan ya akhirnya energinya berat ya. Makanya itu kenapa kalau personal reading itu berbayar, karena kalau saya sakit ya saya beli obat, dan juga kalau kuota itu kan nggak gratis ya. Jadi itu fungsinya berbayar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada Nine of Wands, di mana dia merasa bahwa kamu itu orangnya agak sedikit pendiam, agak sedikit susah ditebak, agak sedikit cool, mandiri. Dia suka ya karakter-karakter itu, di mana dia merasa bahwa Gemini ini adalah sosok yang saya cari-cari gitu. Tapi kok kamu terlalu tertutup ya, malah menarik diri. Seakan-akan kayak macam nggak mengizinkan saya untuk bisa datang mengenalmu lebih jauh. Ya setidaknya sambutlah saya seperti sahabatmu dulu. Ya, karena saya lihat di sini ada the moon ya. Mungkin kondisinya dia masih dalam tahap proses pemulihan hati dari keterpurukan ya, sakit hati, ataupun mungkin kondisinya kesepian. Dia ingin kamu bisa menyelamatkan jiwanya, mengisi kekosongan hatinya. Ya, dia inginkan itu. Ibaratkan kalau kita udah haus ya kita pasti setetes air pun tuh kayak macam sudah bisa melegakan dahaga ya, walaupun setetes, dibandingkan kita nggak haus tapi berkelimpahan air itu kayak biasa aja. Ini dia haus kasih sayang, dia inginkan kamu bisa mengobati itu dengan hadirmu. Kenapa? Karena kamu orang tipe dia gitu,
orang yang selama ini ditunggu-tunggu. Ataupun mungkin Gemini, kamu yang haus kasih sayang dari orang ini, kamu bisa menyesuaikan. Di sini ada Five of Cups, dimana ada beberapa juga yang mungkin kondisinya dia datang mendekat tapi kok nggak seret ya, ataupun mungkin kondisinya datang hanya untuk bersahabat ya. Dia sebenarnya banyak ya selain Gemini, karena mungkin kondisinya ya haus kasih sayang, dia mau mencari orang-orang yang ya bisa menerimanya, tapi koneksinya dia ingin kamu gitu ya. Jadi dia pental semua ini, ibaratkan banyak yang antri yang datang tapi dia buang ya, karena dirimu yang dia inginkan gitu. Jadi kamu jangan berpikir negatif terhadap dirimu, banyak yang mau sama kamu Gemini, tapi karena yang tadi kamu tuh terlalu mandiri. Di mana-mana itu kalau terlalu mandiri nanti akhirnya sendiri. Harus bisa lebih manja, harus bisa lebih bahagiakan diri sendiri. Dan kalau dengan pasangan tuh manja, semandi mandirinya kita, tetap kalau dengan pasangan entah cowok entah cewek harus lebih manja supaya pasangan juga merasa diinginkan. Jangan kamu mandiri, wah pasangan merasa bahwa dirinya itu tidak dibutuhkan. Ngapain kalau begitu ya? Tidur kamu tidur sendiri, makan sendiri, wah repot ya. Walaupun mungkin kamu bisa makan sendiri, ya sayang, temani saya dong makan di meja, kita makan sama-sama, itu penting sebenarnya. Walaupun mungkin kondisinya biasa aja, ngapain, tapi membangun chemistry. Ini contoh ya, kalau kamu sudah berpasangan nanti harus sisi keromantisan itu harus di upkan, jangan malah dianggap sepele. Karena kita membangun chemistry dengan pasangan itu kadang-kadang bisa off ya, karena pikiran logis kita ataupun karena ego kita, seperti gitu. Jadi ya itu, dia merasa bahwa kamu ini masih sosok yang egois, dimana akhirnya mematahkan hatinya. The Hierophant ya, dimana dia inginkan kamu bisa up lah ya, jangan hanya menjatuhkan, mematahkan hatinya, karena dia memperhatikan karaktermu ya. Mungkin kamu terlalu agak cuek, mandiri ya, ada beberapa yang positif tapi ada beberapa yang negatif, yang akhirnya membuat membuat dirinya tuh kayak ragu ya. Jangan sampai saya datang hanya tidak bisa membahagiakanmu, itu yang paling dia takuti. Karena dia mau datang untuk membahagiakanmu tuh, the sun ya. Dia ingin datang bisa membuatmu bahagia, dan dirinya pun bisa kamu buat dia bahagia. Jadi sama-sama bahagia. Dia lagi menunggu waktu dan saat yang tepat untuk bisa datang kepadamu. Jadi jangan takut ya. Sekarang dia masih berpikir bagaimana caranya supaya bisa mengambil hatimu. Kenapa? Karena sisi cuekmu, sisi diammu. Jadi kalau orang cuek itu kan susah digapai. Jadi dia harus mencari celah ataupun mungkin kondisinya, situasi dan kondisinya tepat baru dia bisa datang. Kalau kita itu bilang atur strategi ya, supaya bisa menggolkan ya, bukan lurus-lurus. Setidaknya ya kita pergi kemana gitu, belok ke kiri ke kanan sampai bisa gol. Jangan lurus-lurus, ujung-ujungnya kamu serong nggak dapat ya. Ataupun malah yang tadi banyak halangan ya, mungkin malah ada tikungan artinya orang yang malah mendahului dirinya ya. Dia takut, makanya dia lagi menyusun strategi. Jangan sampai ujung-ujungnya kamu udah punya suami atau mungkin udah punya pacar, wah saya utarakan cinta ditolak, ujung-ujungnya saya patah hati lagi. Nah itu pemikirannya seperti gitu, karena yang tadi saya bilang dia masih ada luka batin dalam dirinya, yang mana dia ingin kamu bisa membantu untuk menyembuhkannya. Wah, jadi dia masih ragu untuk datang kepadamu, walaupun dia mau, walaupun dia suka kamu, karena ya dia masih menunggu saat dan waktu yang tepat, terutama dalam sisi mental dan keuangan. Karena modal cinta aja dunia di zaman sekarang ya nggak pakai gitu. Setidaknya pelengkap adalah duit, materi gitu. Serasa ada yang kurang, karena kencing aja bayar kan, pergi ngedate ya setidaknya uang keluar juga gitu. Penampilan harus oke, wangi ya. Ya itu, dia lagi mengumpulkan keuangan, menstabilkan keuangan, baru dia datang kepadamu. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dan apa kata hati ataupun mungkin kondisinya saat ini tentangmu ya. Kita lihat di sini ada Six of Pentacles. Jadi seperti segitu ya, dia merasa itu cintanya itu seperti koin atau seperti emas atau seperti apalah ya.
seakan-akan alat barteran ya, dimana terima dong cintaku. Kalau aku mau dihitung ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam kamu menghargai akan cintaku, mungkin sekarang uangku udah banyak ya. Karena merindukanmu. Ibaratkan kalau saya rindu ya, saya rindu berarti kamu bayar gitu ya. Wah, berarti kalau saya tiap hari rindu, satu hari tuh berarti terbayarkan berapa itu. Karena rasa rindu ini kayak ibaratkan apa ya, dia ingin kamu bisa memberi, dia memberi, kamu menerima gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu memberi cinta, dia menerima, wah itu koinnya udah banyak, koin-koin cinta itu ya. Ini kan kita bicara tentang memberi dan menerima, dimana dia mau sama-sama saling memberi, saling menerima kasih sayang. Ataupun mungkin kondisinya sama dengan duit ya, samalah, saya memberikan kamu bertanggung jawab ya, kamu juga bisa menjaga nanti semuanya, terutama hati. Macam contoh, dia memberikan apa ya, suatu saat nanti ya, kalau ekonominya udah bagus ya, setidaknya mungkinlah kamu bisa memanage keuangannya dengan baik. Nah itu salah satu. Jangan malah kamu hura-hura, karena dia merasa bahwa kamu orang yang tepat untuk dirinya. Karena orang ini saya lihat memang dia ingin serius ya. Jadi dalam cinta dia mau keseimbangan, bukan hanya memberi, tapi setidaknya bisa juga sama-sama gantian memberi dan menerima ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Seven of Swords, di mana dia ada berpergian, berarti di sini ada jarak ya, di mana dia merasa bahwa jarak yang memisahkan ya sangat membuatku terluka. Entah jarak usia, jarak kota ya, kamu bisa menyesuaikan saja, yang membuatnya terluka karena cintanya gak bisa bersatu dengan dirimu. Ibaratkan dia berjalan sendiri dengan luka hati, ataupun mungkin kondisinya jarak kasta atau keuangan, dimana mungkin dia belum pede kepada untuk datang kepadamu karena dia mempunyai kekurangan, karena dia minder, dia melihat dari sisi kekurangannya, tapi dia tidak melihat dari sisi kelebihan, karena ya dia mau memberikan yang kelebihan dari dirimu, kelebihan dirinya untukmu, tapi yang banyak dominan adalah kekurangan. Makanya dia masalah tersiksa sendiri karena memikirkan kekurangan-kekurangan dari dirinya, yang mana dia takut karena kekurangan itu akhirnya cintanya ditolak. Wah, pesimis nih orang ya. The Well ya, dimana di sini dia merasa bahagia ya. Ini artinya dia mau suatu saat nanti pasti saya bisa wujudkan ya cita-citaku. Ini artinya bukan hanya cinta aja ya, obsesinya saya lihat ada obsesi yang dia inginkan selain cinta, karir, semuanya bisa terlaksana, dan itu angan-angan dia ataupun mungkin cita-citanya ya, yang masih sekedar imajinasi, tapi dia akan mewujudkan satu persatu. Dan kalaupun mungkin kondisinya, kalau seandainya kamu tidak berjodoh dengan dirinya ya, dia hanya bisa memberikan kebahagiaan ataupun ya artinya kebahagiaan lewat doa gitu. Setidaknya kamu akan diberikan semesta orang yang tepat, yang bisa menggantikan posisinya, walaupun mungkin kondisinya dengan orang lain, tetapi ya setidaknya memberikan kasih sayang yang sama seperti dia ingin memberikan kepadamu. Jadi dia berserah, dia ingin lebih enjoy, lebih berbenah diri untuk dirinya. Kalau jodoh pasti kamu akan bersamanya, kalau tidak ya dia tahu bahwa kamu dan dia sudah ditentukan semesta jodoh yang terbaik untuk kalian masing-masing. Jadi berpikir positif walaupun dalam sisi kecemasan ya. Wah energinya agak gimana ya, tetapi itu yang terjadi. Saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, logika dan hatinya tidak sinkron, tidak seimbang. Jadi ada keraguan dalam hati, tetapi logikanya berpikir ayo maju, tapi hatinya kadang-kadang aduh saya takut, saya minder, saya ini, saya itu ya. Tapi ya suatu saat nanti dia membangun chemistry dengan dirimu, mungkin kondisinya kalau dia udah mapan ya, baru dia berani. Sekarang kondisinya belum, jadi dia hanya bisa menatapmu lewat ya, menatapmu dari jauh ya, kejauhan. Mungkin hanya bisa melihat storymu, bisa melihat konten-kontenmu, ataupun mungkin bisa melihat dari ya sosial mediamu seperti gitu. Yang pastinya dia berharap suatu saat nanti kamu bisa jadi miliknya.
Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, ada Taurus, ada Aries, Sagittarius, Capricorn, dan Pisces. Dari inisial ada huruf K, L, J, ada P, Y, ada S, L, Q, M, T, H, R, J, F, W, B, D, H, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.